Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk anak-anakku yang ada di rumah beserta orang tua yang mungkin ikut mengikuti ibadah perayaan Paskah 2021 SMP Masih Kemang. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan untuk memperingati Hari Raya Paskah tahun ini. Bagi kita orang-orang percaya, Paskah merupakan momentum yang besar. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan pengorbanan yang besar bagi kita, manusia yang berdosa. Serta kebangkitan Tuhan memberikan kita harapan akan kehidupan yang kekal. Harapan terhadap permasalahan yang ada. Masa pandemi seperti ini kita tahu bukan hal yang mudah bagi kita untuk menghadapinya. Berdampak pada semua aspek, sampai aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar dari rumah, orang tua harus berjibaku bekerja keras untuk mendukung pendidikan anak, serta guru harus mengajar di sekolah tanpa adanya tatap muka. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita percaya masih ada harapan. Oleh karena itu, dalam ibadah perayaan Paskah 2021 SMP Masih Temanggung mengambil tema Bangkit, Jadilah Pemenang. Supaya kita semuanya, anak-anak Tuhan, harus mempunyai harapan yang kuat terhadap Tuhan. Terutama untuk anak-anakku yang ada di rumah, tetaplah semangat, bangkit dari keterpurukan, tekun dalam belajar. Terlebih untuk anak-anak kelas 9 yang akan mengikuti ujian sekolah. Persiapkan dengan baik, belajar dengan tekun, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan supaya jerih payah kalian tidaklah sia-sia. Akhir kata, selamat mengikuti ibadah perayaan Paskah virtual SMP Masih Temanggung. Tuhan Yesus memberkati. Paskah. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa.
Engkau, itu semua karena kemurahan daripada Engkau. Dan Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami akan menyediakan waktu kami ya Tuhan untuk memuji dan besarkan nama Engkau. Tuhan, kiranya sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh datang ke hadirat Engkau dengan hati yang selalu diberkati di kuasa Engkau. Tolong kami semua ya Tuhan yang melayani Engkau dan juga anak-anakmu yang ada di rumah, biar senantiasa memberikan kuasa daripadamu ya Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kebaktian ini menjadi berkat bagi selama kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Menyerahkan ya Tuhan semua datang kuasa Engkau dari awal, tengah, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Paskah memperingati hari kematian dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitannya, kematiannya, pengorbanannya yang luar biasa dalam hidup kita, yang membawakan perubahan bagi kita, memperbarui hidup kita, dan anak Allah Yesus namanya itu yang akan memberikan hari esok yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan.
Ya, untuk memasuki kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Terlalu Besar. Kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas berkat yang telah Kau berikan kepada setiap pribadi kami ya Bapa. Kiranya Bapa Kau mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang begitu indah nantinya yang akan disampaikan oleh Mr. Abed. Kiranya dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana anakku kabarnya? Selamat Paskah. Kiranya Tuhan memberkati. Yuk kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah firman Tuhan yang pagi hari ini kita dengar menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Paskah di tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul yaitu Bangkit Jadilah Pemenang. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6, coba kita akan baca secara bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6.
Dikatakan seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita adalah hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hari ini kita semua memperingati hari kebangkitan Yesus. Bila kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar kita peringati, tapi tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Tapi bila kebangkitan Kristus itu nyata atas hidup kita, sehingga kita adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Ya. Coba kita akan lihat lagi dari apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa dari kata bangkit, tentunya kita harus bangkit. Ya, Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang jelas, menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia ini, dan menang terhadap sifat kedagingan yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus merindukan kita bukan hanya memperingati kebangkitan, tapi bila kebangkitan itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan terus belajar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan memberikan pesan kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, ya khususnya Wahyu pasal kedua dan ketiga, di sana dengan jelas ada kata-kata barang siapa, ya, barang siapa mendengar firman, maka firman itu yang akan menjadi bagian yang terpenting. Bahkan dikatakan juga di sana setiap surat yang disampaikan baik itu kepada jemaat di Sardis, jemaat di Efesus, di Philadelphia dan sebagainya, di sana seringkali dikatakan bahwa barang siapa menang, orang yang menang itu akan mendapat upah. Orang yang menang itu adalah orang yang akan mendapat bagian daripada Tuhan. Dan tentunya kita adalah orang-orang yang menang. Dan yang perlu kita perhatikan hari ini atau pagi hari ini, di sini jadi hanya para pemenang yang diberkati dan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terus kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Di sana dikatakan untuk menjadi pemenang itu kita harus bangkit dan menang. Orang-orang yang percaya harus bangkit dan menang. Bangkit artinya kita harus mau berjalan, mau melakukan sesuatu, sehingga dengan kita bangkit maka kita akan menjadi pemenang. Ada 3 yang perlu kita pelajari. Yang pertama, supaya kita bangkit dan menjadi pemenang. Yang pertama di sana dikatakan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang 30 ayatnya yang ke-15 dikatakan seperti ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya tentang kekuatanmu. Di sini kalau kita bisa perhatikan, yang pertama untuk kita menjadi orang-orang yang bangkit dan menang, kita harus bertobat. Bertobat dan tinggal tenang. Artinya bertobat itu meninggalkan segala tabiat-tabiat lama kita. Artinya bertobat kita meninggalkan dosa-dosa kita, kebiasaan buruk kita, dan kita bertobat. Bila melalui kemenangan Kristus atau kebangkitan Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menjadi pemenang. Dengan kita bertobat dan tinggal tenang. Bertobat kita mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, meninggalkan dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya, tinggal tenang artinya kita tetap fokus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tetap fokus kepada Tuhan dan tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Khususnya anak-anak yang ada di rumah, ayo kita bertobat. Ayo kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua di sini
kita bisa perhatikan. Yang kedua, selain kita bertobat dan tinggal tenang, di sini yang kedua adalah merendahkan hati atau merendahkan diri. Di sini kita bisa lihat dalam 2 Tawarik pasalnya yang 7 ayat 14. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal yang kedua, supaya kita menjadi orang yang bangkit dan menang, itu kita harus belajar merendahkan diri kita. Di sini kalau kita bisa perhatikan apa yang dikerjakan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di sana dikatakan bahwa apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan kerjakan. Maka di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Kita belajar mencari wajah Tuhan. Ada banyak hal-hal yang menghalang-halangi kita. Ada banyak permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, terutama anak-anak yang ada di rumah. Mungkin ada banyak kendala, mungkin kemalasan, mungkin tidak bisa mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan karena mungkin kesulitan, mungkin sinyal, mungkin internet dan sebagainya. Itu bisa menjadi masalah. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bila Tuhan buka jalan dalam setiap permasalahan hidup kita. Makanya di sana dikatakan, Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita rindu ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak yang ada di rumah. Mungkin pengen kapan ya bisa masuk sekolah. Percayalah, ada waktunya Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kalian semua bisa masuk sekolah dengan tatap muka seperti biasanya. Kalau kita tahu bahwa pandemi ini sudah 1 tahun, kadang-kadang membuat kita menjadi bosan di rumah. Tapi mau tidak mau kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan yang mengerjakan sesuatu. Terus yang terakhir, yang ketiga di sini, untuk menjadi orang-orang yang bangkit dan menang. Yang ketiga di sini kita akan menghardik segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, segala permasalahan hidup kita. Di sini kalau kita bisa lihat di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah, jangan takut. Bahkan dikatakan, diamlah, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan melalui peristiwa yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika ada di sebuah danau. Yesus menghardik angin yang kencang itu. Hari-hari ini ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah masalah. Tugas kita adalah menghardik. Menghardik ini bisa dikatakan mungkin mengusir dengan keras. Dan kita terus berdoa minta pada Tuhan sehingga virus corona itu akan segera berlalu. Sehingga Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Sehingga kita bisa hidup seperti sedia kala, kita bisa belajar bersama-sama, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, dengan Miss, juga Mister. Dan saat ini pun juga kita rindu. Untuk itu, bila di Paskah tahun ini, Paskah tahun 2021 ini, yuk kita bangkit. Bangkit, jadilah pemenang. Amin. Anak-anak siap menjadi pemenang. Yuk kita bangkit. Mungkin ada kemalasan-kemalasan yang terjadi, mungkin malas mengerjakan tugas-tugas, baik itu lewat Google Form, Google Classroom, mungkin dengan tugas-tugas yang lain yang kadang-kadang membosankan, apalagi kalau sinyal sangat sulit. Tapi saat ini saya sampaikan, yuk kita bangkit. Tuhan akan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Untuk itu seperti tadi ada 3 dalam kehidupan kita ketika kita akan bangkit dan menang. Yang pertama, bertobat dan tinggal tenang.
Yang kedua, kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar untuk menghardik, mengusir di dalam nama Yesus, supaya virus corona, pandemi ini akan segera berlalu, sehingga kita mendapatkan perlindungan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu, biarlah melalui renungan Paskah pagi hari ini, kiranya Tuhan membangkitkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia kemurahan-Mu yang luar biasa. Biarlah Paskah ini membuat kami menjadi bangkit iman kami, membuat kami menjadi hidup untuk lebih maju dan berkembang lagi Tuhan. Kami tidak ingin tenggelam di dalam keterpurukan kami. Justru kami akan menjalankan tugas-tugas kami dengan sepenuh hati, sehingga kami menjalankan dengan tidak terpaksa, tapi kami menjalankan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di sorga, kami bersyukur buat semua berkat-Mu bagi kami. Kami percaya apapun yang sudah Engkau perbuat bagi kami, pengorbanan-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu untuk kami, membawakan sukacita, membawakan damai sejahtera, bahkan keselamatan yang sejati. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai ke desa-desa, seluruh aparat keamanan TNI Polri yang ada, bahkan semua aparatur negara dari tingkat pusat, daerah, semua Engkau beri hikmat, berkat, perlindungan dan lawatan Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari pandemi yang ada ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan pemulihan tidak hanya bagi bangsa kami, tetapi bagi seluruh dunia, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk sekolah kami. Engkau memberkati dari unit TK, SD, SMP semua ya Tuhan, menjelang atau menunggu murid-murid baru yang ada, atau menjelang penerimaan siswa baru, bahkan yang sedang berjalan sampai saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan kerinduan buat orang tua, buat anak-anak, untuk belajar bersama kami di sekolah masa ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi para pengurus yayasan, bagi semua guru-guru dan karyawan. Berkat-Mu atas kami semua terus dari hari ke hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa, tolong saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan mereka mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan, bahkan menghadapi berbagai macam bencana alam yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong berikan penghiburan, berikan kekuatan, iman, pengharapan bagi semua saudara-saudara kami yang mengalami musibah yang ada. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau hadir dalam sukacita, keselamatan-Mu senantiasa. Dan kami percaya lewat berkat Paskah hari ini, kami semua menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami akan menyelesaikan ibadah kami dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus menyertai kita dalam persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami nikmati berkat-Mu dan permuliakan nama-Mu senantiasa. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Dengan kebangkitan Kristus kita makin mengimani, ya, makin bersukacita karena Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Paskah. Dengan perayaan ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadikan harapan yang baru. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, kasih dan kuasa dan pengorbanannya memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Happy Easter to you all. God bless you. Ya, kebangkitannya memperbaharui hidup kita. Ya, kebangkitan juga membuat hidup kita menjadi baru. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
Teguhkanlah dan kuatkanlah hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hore!